Kembali lagi di Kabar Pagi pemirsa, dampak cuaca buruk yang melanda Sumatera Barat pada Kamis lalu yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor menimbulkan kerugian materi yang mencapai 200 miliar rupiah lebih. Selain itu bencana tersebut juga menimbulkan 30 orang korban jiwa. Ada 12 kabupaten kota di seluruh provinsi Sumatera Barat yang mengalami bencana. Dari 12 itu ada 5 yang menetapkan status darurat. Kenapa? Karena bencananya cukup masif dan besar. Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa tidak sedikit, ada 27 ya, ditambah yang 3 yang Padang Pariaman, berarti 30 yang meninggal. Kemudian infrastruktur juga cukup besar ya, ada juga rumah beberapa ratus yang harus dipindah. Kerugian oleh Bapak Gubernur dinilai hampir 200 miliar lebih. Sementara itu hari kelima pasca banjir dan longsor di Sumatera Barat, di Nagari Tiku, Limojorong masih tergenang banjir. Banjir dengan ketinggian bervariasi itu memutus jalan menuju perkampungan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat harus menggunakan perahu warga untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang saat ini masih terisolasi akibat banjir. Terdata sementara lebih dari 100 kepala keluarga masih terisolasi. Lalu bagaimana kondisi terkini longsor dan juga banjir di wilayah Sumatera Barat, khususnya di daerah Agam? Kita akan tanyakan kepada rekan Donald Caniago yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Donald, bagaimana kondisi banjir di Agam pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Rendra dan pemirsa. Di Kabupaten Agam sendiri, meskipun beberapa hari yang lalu sempat terjadi banjir besar dan tanah longsor yang menghambat aktivitas masyarakat setempat, saat ini perlahan mulai berangsur normal kembali, berangsur surut maksud kami. Di mana di daerah seperti di daerah Tiku Limojorong ini, hingga laporan tadi petang kemarin, masih digenangi oleh banjir setinggi lebih dari 1 meter. Di mana jalan penghubung antara ibu kabupaten dengan perkampungan tersebut masih terendam banjir lebih dari 1 meter, dan itu tidak menyebabkan lebih dari 100 kepala keluarga itu terisolir, hingga BPBD setempat mendistribusikan bantuan menggunakan perahu karet ataupun perahu milik masyarakat setempat. Dan dapat kami kabarkan juga seperti banjir yang terjadi 5 hari yang lalu yang sempat surut, kemudian terjadi lagi banjir susulan, dan saat ini rata-rata di daerah seperti di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam, laporan yang terakhir kami terima sudah berangsur surut maksud kami. Meskipun demikian masih ada beberapa daerah yang akses jalannya terputus akibat terjangan banjir yang terjadi 5 hari yang lalu, seperti jalanan dan jembatan yang menghubungkan perkampungan tersebut, begitu Rendra. Baik, lalu mungkin selain yang terisolasi, apakah ada warga yang mengungsi akibat banjir dan juga longsor ini? Ya, untuk di Kabupaten Agam sendiri, beberapa warga memang sempat diungsikan, namun saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing, karena yang menjadi concern pada peristiwa kali ini itu adalah terputusnya akses jalan. Jadi menyebabkan perkampungan tersebut terisolir oleh tidak adanya jalan darat yang bisa diakses oleh masyarakat setempat. Satu-satunya transportasi yang bisa digunakan hanyalah menggunakan perahu, dan itu tidak bisa serta-merta membuat kelancaran arus masyarakat dengan barang-barang yang untuk dilakukan ke perkampungan tersebut. Begitu, karena terputusnya akses jalan, tingginya debit air, kemudian terputusnya jalan atau jembatan yang menghubungkan perkampungan mereka, begitu Rendra. Baik, Donald, kita ketahui saat ini kan sudah memasuki bulan puasa.
1 Ramadan. Ini bagaimana dengan bantuan untuk warga yang terdampak, terutama untuk makan sahur? Tadi apakah sudah berhasil dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat? Ya, kami pantau kemarin, petang kemarin lebih tepatnya, bahwa distribusi bantuan ini dilakukan secara menggunakan jalur perairan ataupun jalur sungai, itu karena kan di perkampungan tersebut masih terputus akses jalannya. Jadi untuk beberapa hari sebelumnya memang di kawasan perkampungan seperti di Tiku Limojorong tersebut masih ada stok-stok atau makanan-makanan yang bisa digunakan masyarakat untuk menggunakan ibadah puasa atau berbuka maupun sahur bersama secara normal. Namun memang kondisi ini diperparah karena terputusnya akses transportasi atau akses jalan menuju perkampungan mereka. Jadi untuk saat ini meskipun sudah di-drop bantuan logistik oleh pemerintah setempat, namun kondisinya cukup terbatas begitu, Rendra. Baik, lalu saat ini fokus penanggulangan bencana oleh Pemda seperti apa? Ya, ini lebih kepada recovery pasca terjadinya banjir bandang dan longsor serta banjir besar yang terjadi 5 hari yang lalu. Karena seperti yang kita ketahui di daerah tersebut yang terdampak banjir, akses jalan maupun jembatan yang terputus. Nah, saat ini di kawasan Tiku Limojorong tersebut dibuat jembatan darurat secara swadaya dengan menggunakan pohon-pohon kelapa ataupun pohon kayu-kayu ya agar untuk bisa dilewati oleh kendaraan secara darurat. Meskipun demikian butuh penanganan lebih lanjut untuk merecovery masyarakat yang terdampak dari banjir yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini, begitu, Rendra. Baik, terima kasih Donald Caniago, informasi langsung dari Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.